Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1196, di Menara Hantu. Selama 2 bulan berturut-turut, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil, beberapa di antaranya adalah pil virtual, dan beberapa di antaranya diubah menjadi pil. Su Qingluo, Hu Miao, Xiao Hui, Huang Sang, dan Jin Jiaolongchan terus meminum pil ini. Awalnya, dengan kekuatan Su Qingluo dan yang lainnya, sangat berbahaya untuk mengambil Huadan dan Sudan ini, dan ada bahaya meledak dan mati kapan saja. Tapi ketika mereka mengambil ramuan itu, Ye Yunfei berdiri dan menjaga mereka, dan jika ada bahaya, dia akan segera muncul untuk membantu mereka memperbaikinya. Selain itu, Ye Yunfei juga memurnikan sejumlah besar pil tambahan untuk membantu mereka menyempurnakan dan menyerapnya. Dengan kendali dari 4 api yang berbeda, Ye Yunfei menjadi semakin nyaman dalam alkimia dan dapat dengan bebas menggunakannya. Baik itu pil virtual atau pil yang diubah, semuanya dapat disempurnakan dengan satu tangan, tanpa kesulitan apapun. Segera, kekuatan Su Qingluo dan yang lainnya mulai meningkat secara signifikan. Terutama kekuatan Hu Miao, Huang Chang dan Jin Jiaolongchan meningkat paling cepat. Hu Miao dan ulat naga bertanduk emas sama-sama peninggalan kuno. Terobosan mereka didasarkan pada peningkatan garis keturunan. Setelah meminum sejumlah besar pil ilusi dan pil transformasi yang disempurnakan oleh Ye Yunfei, dalam beberapa bulan, Hu Miao dan ulat sutra naga tanduk emas mencapai 2 terobosan garis keturunan berturut-turut. Telah terjadi lompatan kualitatif dalam kekuatan. Pemilik, sekarang saya bertemu dengan master pembuka gua, saya tidak takut sama sekali. Petik 2, setelah Hu Miao mencapai peningkatan garis keturunan kedua, dia mendatangi Ye Yunfei dan berkata dengan penuh semangat. Dengan kekuatanmu saat ini dan Meraja Orb, bahkan jika kamu bertemu dengan si Men Yi itu, kamu akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Anda pasti tidak akan kalah darinya. Petik 2, Ye Yunfei merasakan aura Hu Miao, dan berkata sambil tersenyum. Kekuatanku juga meningkat pesat. Nah, kamu jelas bukan tandinganku dalam hal bepergian ke luar angkasa. Petik 2, ulat naga bertanduk emas muncul dan berkata dengan bangga. Ya, hukum ruang yang dikuasai keluargamu sangat istimewa, dan sekarang aku pasti lebih rendah darimu dalam hal bepergian melalui ruang. Ye Yunfei merasakan embusan energi luar angkasa yang dilepaskan oleh ulat sutra naga bertanduk emas, dan mau tidak mau berkata dengan senyum masam. Juga, kali ini aku sepertinya telah membangkitkan bakat lain, dan itu adalah kekuatan. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata, kekuatan. Baik Ye Yunfei dan Hu Miao tertegun sejenak. Tatapan mereka tidak bisa tidak melihat tubuh emas ulat naga bertanduk emas, yang hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Tubuh kecil ini sebenarnya memiliki bakat kekuatan. Dalam legenda, ulat sutra naga bertanduk emas benar-benar kuat. Mungkinkah itu benar? Ye Yunfei menunjukkan ekspresi bingung. Mata seperti apa yang kamu miliki? Meremehkanku. Wah, kalau begitu coba kekuatanku. Petik 2, ulat naga tanduk emas sangat marah. Kemudian, memanggil, dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Yunfei. Ledakan. Pada awalnya, suara kemajuannya relatif tenang, tetapi lambat laun, gerakannya menjadi lebih keras, dan tubuh mungil itu meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras seperti menyaring sekam. Bergemuruh. Kemudian, di mana tubuh ulat naga bertanduk emas lewat, terjadi gesekan dan benturan keras dengan ruang, membuat suara keras seperti guntur yang menggelegar, yang memekakkan telinga. Bagaimana bisa? Hu Miao sedikit terkejut. Wajah Ye Yunfei menjadi serius. Bergemuruh. Kekuatan fisik dalam tubuh Ye Yunfei juga dicurahkan, digulung dan diberkati di kepalan tangan, lalu ditinju. Saat berikutnya, ledakan. Tinju ulat naga bertanduk emas dan Ye Yunfei bertabrakan. Pedal. Ye Yunfei hanya merasakan gelombang kekuatan mengerikan yang menghancurkan tubuhnya, dan dia mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut. Ye Yunfei telah mengolah jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi ke tingkat ke-10, dan dia telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke kondisi sempurna, dan sekarang dia memiliki tubuh kaca suan magnetik, dan kekuatan fisik yang dia miliki telah mencapai setidaknya 16 kekuatan naga banjir. Dan kekuatan yang dimiliki ulat naga bertanduk emas saat ini sebenarnya lebih kuat dari Ye Yunfei. Bagaimana, Nak?
kekuatanku baik-baik saja. Ulat naga bertanduk emas mengguncang Ye Yunfei kembali, sangat bangga akan hal itu. Begitu menakjubkan, seperti yang diharapkan dari klan ulat naga tanduk emas. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa tidak mengagumi. Sejauh yang diketahui Ye Yunfei sejauh ini, ulat sutera naga bertanduk emas sudah memiliki 3 talenta. Yang pertama adalah kemampuan untuk memerintah serangga lain, yang kedua adalah bakat luar angkasa khusus, dan yang ketiga adalah bakat kekuatan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dengan mudah melawan alam pembuka gua umum. Kata Ye Yunfei. Saat ini, sosok hantu samar bergoyang ke sisi Ye Yunfei. Huang tua, kekuatanmu tampaknya juga meningkat pesat. Dengan kekuatan jiwa saya saat ini, sebenarnya agak sulit untuk melihat tingkat kekuatan Anda saat ini secara tiba-tiba. Petik 2, Ye Yunfei menoleh dan berkata dengan kaget. Hantu ini adalah Huang Chang. Saya memperoleh banyak hal di lembah hantu itu beberapa waktu lalu. Dalam 2 bulan terakhir, Anda telah membuat begitu banyak pil virtual dan pil transformasi untuk saya minum, dan kekuatan saya telah mencapai lompatan lain. Sekarang, alam pembuka gua dengan kekuatan rata-rata itu tidak cukup di depanku. Petik 2, Huang Chang tertawa. Bagus sekali. Ye Yunfei merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Huang Chang dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan nafas. Hu Miao, Jin Jiao Longchan, dan Huang Xiang sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung dan bahkan mengalahkan para prajurit alam pembuka gua. Hu Miao dan ulat naga bertanduk emas keduanya adalah peninggalan kuno, dan Huang Chang adalah pembudidaya hantu. Ketiganya dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dalam waktu singkat. Saat ini, bergemuruh, teriakan Phoenix bernada tinggi terdengar, dan kemudian, hantu Phoenix besar muncul di menara hantu, melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi, memancarkan aura energi yang menakutkan. Kemudian, hantu Phoenix bergegas keluar dari menara hantu dengan sosok gemetar, muncul di langit berbintang di luar, dan membuka mulutnya untuk menghisap. Bergemuruh, cahaya bintang yang tak berujung berguling dan berkumpul, dan tersedot ke dalam mulut oleh hantu Phoenix ini. Ini semua adalah inti dari bintang-bintang. Setelah beberapa saat, hantu Phoenix mulai mengeras, dan paksaan energi yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Sampai 1 jam kemudian, baru saat itulah hantu Phoenix kembali ke menara hantu dan tubuh halus Xiao Hui. Xiao Hui, garis keturunan Phoenix sejatimu telah mencapai terobosan. Ye Yunfei mendatangi tubuh Xiao Hui dan berkata dengan ramah. Ya, Anda telah memurnikan begitu banyak pil virtual dan mengubah pil untuk saya selama periode ini. Jadi garis keturunan Phoenix saya yang sebenarnya telah menembus. Saya merasa bahwa tidak akan lama lagi saya harus dapat menerobos dan menjadi ahli. Pembukaan gua. Petik 2, kata Xiao Hui. Keadaan kekuatan spiritual Xiao Hui saat ini adalah tahap akhir dari tahap transformasi laut. Ya, garis keturunan Phoenix sejatimu telah mencapai terobosan, dan ranah kekuatan spiritual akan segera menerobos. Dengan bakat Anda, saya perkirakan untuk pertama kalinya, Anda setidaknya dapat membuka lebih dari 30 poin kunci. Petik 2, Ye Yunfei merasakan nafas yang memancar dari tubuh lembut Xiao Hui, dan berkata, apakah ada begitu banyak harapan? Petik 2, Xiao Hui tertegun sejenak, lalu menjawab. Kepribadiannya selalu relatif sederhana, seperti adik perempuan tetangga, dia relatif kurang antusias untuk menjadi lebih kuat dari prajurit lainnya. Hanya King Luo yang memiliki tubuh normal, jadi tidak cocok untuk menerobos dan meningkatkan dengan begitu cepat, tetapi King Luolan memiliki hati yang cerdas dan pemahaman yang kuat. Bakat dan bakatnya sama sekali tidak kalah dengan milikmu. Dalam 2 bulan terakhir, aku telah menggunakan berbagai metode untuk membantu dia telah meletakkan fondasi ke tingkat yang paling kokoh, dan begitu dia menerobos, dia akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Ye Yunfei melihat ke sudut di kejauhan dan berkata, Su King Luo sedang berlatih dalam pengasingan di sana. Tuan, bagaimana dengan Anda? Dapatkah wilayah Anda ditingkatkan? Hu Miao bertanya. Baiklah, sudah waktunya bagi saya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir dari alam guntur surgawi, dan level selanjutnya adalah alam transformasi laut. Apa yang disebut alam transformasi laut adalah untuk terus memperluas volume dan tian untuk memaksimalkan energi dan tian untuk menahan lebih banyak energi spiritual. Beberapa master yang kuat dari alam transformasi laut dapat memperluas dantian ke ukuran yang mencengangkan dan menampung energi spiritual yang tak ada habisnya. Sekilas,
energi spiritual yang mengepul seperti laut, tak terbatas, jadi alam ini disebut alam transformasi laut. Alasan mengapa Ye Yunfei sengaja menekan ranah kekuatan spiritual selama ini, tidak ingin meningkatkan dan menerobos terlalu cepat, adalah untuk memoles setiap ranah kekuatan spiritual ke kondisi terkuat dan paling sempurna. Jika tidak, dengan berbagai cara Ye Yunfei, jika dia hanya mengejar kecepatan terobosan dari alam kekuatan spiritual, dia akan jauh melampaui alam pembukaan acu poin dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sebelum kembali ke markas Istana King Yun, aku akan menerobos ke laut transformasi, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mulai berlatih di pintu tertutup. Hu Miao secara pribadi mengendalikan pesawat ruang angkasa, berlayar di langit berbintang yang luas, dan kembali ke lautan bintang. Bab 1197. Wilayah Bintang Xuan Huang, Wilayah Kehancuran Utara. Markas besar Istana King Yun. Istana King Yun saat ini telah berkembang pesat menjadi salah satu kekuatan terkuat di Tianluo Xinghai. Setelah Ye Yunfei menginjak-injak orang Miao sendiri dan memaksa orang Pang untuk menundukkan kepala dan menyerah, reputasi Istana King Yun meroket. 7 bajak laut besar mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Istana King Yun, dan Yang Tianhu serta Jiang Wu di antara mereka menerobos untuk menjadi penguasa alam transformasi laut, yang juga menimbulkan sensasi di seluruh Tianluo Xinghai. Pada saat ini, di ruang konferensi, 7 bandit, Chu Ji, Din Sima, dan pejabat tinggi Istana King Yun lainnya semuanya hadir, dan suasananya agak menyedihkan, dan setiap orang tingkat tinggi tampak khawatir. Semuanya, saya pikir semua orang tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, kami telah dikelilingi oleh beberapa kelompok orang di sekitar Istana King Yun. Saya pernah keluar dan bercakap-cakap dengan mereka sendiri dan terluka parah oleh mereka. Namun, saya juga menanyakan tentang asal-usul mereka, beberapa dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai, beberapa dari Sekte Tai Huang, dan beberapa dari Sekte kuno Guangming. Saya perkirakan kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk Palace Master. Petik 2, kata Yang Tianhu. Tubuhnya terbungkus kain kasa putih, dan napasnya lemah, jelas terluka. Mereka pasti menunggu Tuan Istana. Kalau tidak, mereka tidak akan mengepung tanpa menyerang. Mereka menunggu Tuan Istana kembali. Petik 2, kata Chu Ji. Ya, para pemimpin tingkat tinggi lainnya juga mengangguk. Semuanya, aku baru saja menerima laporan dari mata-mata. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak orang asing yang kuat telah datang ke Northern Wilderness Territory. Mereka semua tampaknya mengincar kita di Istana King Yun. Jiang Wu berkata tiba-tiba. 7 pencuri besar dulu berspesialisasi dalam merampok rumah, dan mereka telah lama mengembangkan tim intelijen yang efisien, yang bertanggung jawab untuk mencari informasi yang dibutuhkan di mana-mana di langit. Semuanya, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Istana King Yun kita. Keluarga Jiang, Sekte Tai Huang, dan Sekte kuno Guangming semuanya adalah kekuatan terkenal di langit berbintang. Begitu mereka menyerang, Istana King Yun kita mungkin tidak akan bisa melawan. Petik 2, kata Din Sima tiba-tiba. Bersiaplah untuk yang terburuk dan hadapi serangan musuh kapan saja. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena orang-orang di luar itu ada di sini untuk Tuan Istana. Itu berarti Tuan Istana akan segera kembali. Selama Master Asgard dan 2 tetua tertinggi kembali, kita tidak perlu takut. Petik 2, Yang Tianhu berkata dengan suara yang dalam. Ya, para prajurit datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi, yang terburuk adalah melawan mereka. Beritahu mereka bahwa Istana King Yun tidak mudah dipusingkan. Petik 2, Jiang Wu mengangguk dan berkata. Ya, para pemimpin tingkat tinggi lainnya semuanya fokus. Pada saat ini, di luar markas Istana King Yun, di puncak gunung, sejumlah besar orang dan kuda duduk bersila, semuanya mengenakan jubah putih, bertelanjang kaki, dan cahaya putih mekar samar di tubuh mereka. Ini adalah orang-orang dari Sekte kuno Guangming. Semuanya, aku menerima kabar bahwa Ye Yunfei telah keluar dari alam semesta kacau yang tidak lengkap hidup-hidup. Aku yakin dia akan segera kembali ke markas Istana King Yun. Kita akan tetap di sini dan menunggunya cepat atau lambat. Seorang pria parubaya berkata, Ye Yunfei, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Seorang pemuda jangkung dan heroik duduk bersila di bawah pohon, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang mengepul. Dia memejamkan mata dan bermeditasi, dan berkata pada dirinya sendiri. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa pemuda ini adalah Namom Yong, seorang murid yang sangat baik dari Sekte kuno Guangming.
Di istana ilusi itu, Ye Yunfei dan dia telah bertarung berkali-kali. Namong Yong, setelah Anda keluar dari alam semesta yang tidak lengkap dan kacau itu, alam Anda langsung menerobos ke tahap tengah pembukaan titik akupuntur, dan Anda membuka 10 titik penting di tubuh Anda lagi, dan sekarang jumlah total titik penting dibuka di tubuh Anda telah mencapai 28 individu. Wilayah Bintang Xuan Huang, wilayah kehancuran utara. Markas besar Istana Qingyun. Istana Qingyun saat ini telah berkembang pesat menjadi salah satu kekuatan terkuat di Tianluo Xinghai. Setelah Ye Yunfei menginjak-injak orang Miao sendiri dan memaksa orang Pang untuk menundukkan kepala dan menyerah, reputasi Istana Qingyun meroket. 7 bajak laut besar mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Istana Qingyun, dan Yang Tianhu serta Jiang Wu di antara mereka menerobos untuk menjadi penguasa alam transformasi laut, yang juga menimbulkan sensasi di seluruh Tianluo Xinghai. Pada saat ini, di ruang konferensi, 7 bandit, Chu Ji, Din Sima, dan pejabat tinggi Istana Qingyun lainnya semuanya hadir, dan suasananya agak menyedihkan, dan setiap orang tingkat tinggi tampak khawatir. Semuanya, saya pikir semua orang tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, kami telah dikelilingi oleh beberapa kelompok orang di sekitar Istana Qingyun. Saya pernah keluar dan bercakap-cakap dengan mereka sendiri dan terluka parah oleh mereka. Namun, saya juga menanyakan tentang asal-usul mereka, beberapa dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai, beberapa dari Sekte Taihuang, dan beberapa dari Sekte Kuno Guangming. Saya perkirakan kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk Palace Master. Petik 2, kata Yang Tianhu. Tubuhnya terbungkus kain kasa putih, dan napasnya lemah, jelas terluka. Mereka pasti menunggu Tuan Istana. Kalau tidak, mereka tidak akan mengepung tanpa menyerang. Mereka menunggu Tuan Istana kembali. Petik 2, kata Chu Ji. Iya, para pemimpin tingkat tinggi lainnya juga mengangguk. Semuanya, aku baru saja menerima laporan dari mata-mata. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak orang asing yang kuat telah datang ke Northern Wilderness Territory. Mereka semua tampaknya mengincar kita di Istana Qingyun. Jiang Wu berkata tiba-tiba. 7 pencuri besar dulu berspesialisasi dalam merampok rumah, dan mereka telah lama mengembangkan tim intelijen yang efisien, yang bertanggung jawab untuk mencari informasi yang dibutuhkan di mana-mana di langit. Semuanya, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Istana Qingyun kita. Keluarga Jiang, Sekte Taihuang, dan Sekte Kuno Guangming semuanya adalah kekuatan terkenal di langit berbintang. Begitu mereka menyerang, Istana Qingyun kita mungkin tidak akan bisa melawan. Petik 2, kata Din Sima tiba-tiba. Bersiaplah untuk yang terburuk dan hadapi serangan musuh kapan saja. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena orang-orang di luar itu ada di sini untuk Tuan Istana. Itu berarti Tuan Istana akan segera kembali. Selama Master Asgard dan 2 tetua tertinggi kembali, kita tidak perlu takut. Petik 2, Yang Tianhu berkata dengan suara yang dalam. Ya, para prajurit datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi, yang terburuk adalah melawan mereka. Beritahu mereka bahwa Istana Qingyun tidak mudah dipusingkan. Petik 2, Jiang Wu mengangguk dan berkata, ya, para pemimpin tingkat tinggi lainnya semuanya fokus. Pada saat ini, di luar markas Istana Qingyun, di puncak gunung, sejumlah besar orang dan kuda duduk bersila, semuanya mengenakan jubah putih, bertelanjang kaki, dan cahaya putih mekar samar di tubuh mereka. Ini adalah orang-orang dari Sekte Kuno Guangming. Semuanya, aku menerima kabar bahwa Ye Yunfei telah keluar dari alam semesta kacau yang tidak lengkap hidup-hidup. Aku yakin dia akan segera kembali ke markas Istana Qingyun. Kita akan tetap di sini dan menunggunya cepat atau lambat. Seorang pria parubaya berkata, Ye Yunfei, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Seorang pemuda jangkung dan heroik duduk bersila di bawah pohon, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang mengepul. Dia memejamkan mata dan bermeditasi, dan berkata pada dirinya sendiri. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa pemuda ini adalah Namong Yong, seorang murid yang sangat baik dari Sekte Kuno Guangming. Di istana ilusi itu, Ye Yunfei dan dia telah bertarung berkali-kali. Namong Yong, setelah Anda keluar dari alam semesta yang tidak lengkap dan kacau itu, alam Anda langsung menerobos ke tahap tengah pembukaan titik akupuntur, dan Anda membuka 10 titik penting di tubuh Anda lagi, dan sekarang jumlah total titik penting dibuka di tubuh Anda telah mencapai 28 individu. Bab 1198. Semuanya,
dengan begitu banyak dari kita menunggu di sini, Ye Yunfei mungkin tidak berani kembali setelah mengetahuinya. Jadi, saya punya saran, semuanya serang bersama, tangkap semua orang di Istana Qingyun, lalu sebarkan beritanya. Sejauh yang saya tahu, Ye Yunfei adalah orang yang sangat setia, dan dia pasti akan kembali setelah menerima kabar tersebut. Selain itu, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan orang tua serta anggota klan Ye Yunfei juga berada di markas Istana Qingyun. Selama kami menangkap orang tua dan anggota klannya, dia harus kembali. Petik 2. Pada saat ini, di puncak gunung tertentu di dekat markas Istana Qingyun, seorang pria parubaya naik ke langit dan berkata dengan keras. Di bawah berkah kekuatan spiritual, suaranya menyebar seperti gelombang, dan menyebar ke seluruh area dalam waktu singkat. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, serangkaian sosok dengan aura ganas melesat ke langit dari posisi lain di sekitarnya. Semuanya adalah penguasa berbagai kekuatan. Ternyata Diakon Lu dari fraksi Kaisar. Proposal Deacon Lu bagus. Bukan pilihan bagi kita untuk hanya menunggu di sini. Mari kita lakukan bersama. Masuk ke Istana Qingyun, tangkap semua orang di Istana Qingyun, lalu Ye Yunfei harus kembali. Petik 2. Seorang lelaki tua berkata dengan keras. Bagus, mari lakukan bersama. Petik 2. Yang lain juga setuju. Hehe, Deacon Lu, hanya Qingyun Palace yang lemah seperti semut di mataku. Mengapa semua orang harus melakukannya bersama-sama? Biarkan aku melakukannya sendiri. Seorang pria parubaya berjubah putih dengan kaki telanjang dan sosok yang kuat berjalan menuju markas Istana Qingyun selangkah demi selangkah. Ternyata Diakon Murong dari Sekte Kuno Guangming. Baiklah, biarkan Deacon Murong mengambil tindakan terlebih dahulu. Petik 2. Yang lainnya tertawa. Ledakan. Ketika Diakon Murong ini mendekati gerbang gunung Istana Qingyun, tiba-tiba, formasi besar muncul terus-menerus, meledak dengan energi formasi yang mengepul. Mendengus. Apakah Anda ingin menghentikan saya dengan beberapa formasi? Petik 2. Deacon Murong berkata dengan mendengus dingin. Ledakan. Sebuah salib keluar dari tubuh Deacon Murong, membesar terus-menerus, meledak menjadi cahaya energi yang mengepul, dan meledak ke depan. Ledakan. Salib itu merendahkan, dan terus-menerus membombardir formasi yang muncul di markas Istana Qingyun, membuat suara yang menghancurkan bumi. Namun yang mengejutkan adalah formasi yang muncul di markas Istana Qingyun sangat keras di bawah pemboman Deacon Murong dengan seluruh kekuatannya. Tidak sampai setengah jam kemudian salah satu formasi nyaris retak. Dan formasi yang muncul dari Istana Qingyun sangat padat, setidaknya ada lebih dari 1.500 formasi. Brengsek, bagaimana formasi ini bisa begitu keras? Petik 2. Deacon Murong melihat lapisan formasi di markas Istana Qingyun, dan kulit kepalanya sedikit kesemutan. Dia mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak realistis untuk menghancurkan formasi ini dengan kekuatannya sendiri. Saya khawatir dia akan kelelahan sebelum formasi itu dihancurkan. Teman-teman, mari kita lakukan bersama. Ada terlalu banyak formasi di Istana Qingyun. Petik 2. Deacon Murong tidak punya pilihan selain berbalik dan berbicara kepada orang banyak. Bagus, mari menerobos bersama. Petik 2. Melihat ini, orang lain di sekitar bergegas maju satu demi satu dan mulai merusak formasi. Bergemuruh, serangkaian serangan mengamuk terus-menerus meledak menuju markas Istana Qingyun. Bum bum bum, di markas besar Istana Qingyun, tiba-tiba ada ki bumi berwarna kuning pekat naik ke langit. Ki bumi ini terus berubah, beberapa di antaranya berubah menjadi 4 jenis binatang dewa, naga hijau, harimau putih, burung merah, dan basal, atau berpacu atau melambung, dan beberapa berubah menjadi berbagai jenis binatang semua jenis dewa, hantu, dan monster meraung ke langit, dan beberapa di antaranya berubah menjadi berbagai senjata dan senjata ajaib, mekar dengan cahaya ilahi. Setelah Ye Yunfei mengatur lebih dari 1.500 formasi besar di markas Istana Qingyun, dia memimpin Master Sekte Houtu dan sekelompok pemimpin tingkat tinggi Sekte Houtu untuk mengatur sejumlah besar tempat berbahaya. Jadi, pada saat ini, tempat-tempat berbahaya ini dan jadi semuanya diaktifkan untuk bersama-sama menjaga markas Istana Qingyun. Tiba-tiba, di markas Istana Qingyun, ada lebih dari 1.500 formasi besar, semua jenis tempat berbahaya, dan jadi meledak bersama, dan energi yang kuat melonjak, dan semua jenis sinar cahaya meledak, menunjukkan berbagai gambar aneh, penuh efek suara dan cahaya, suasananya segudang. Bagaimana bisa? Sungguh menakjubkan bahwa sekte kecil dan lemah di lautan bintang terpencil dapat mengatur markas dengan sangat kuat.
Petik 2. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Semuanya, panggil semua pria dan kuda, dan mari kita lakukan bersama. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk masuk. Petik 2. Seseorang berteriak. Segera, semua pria dan kuda bergegas dan menyerang markas Istana King Yun bersama-sama. Di markas besar Istana King Yun, semua orang terkejut. Eselon atas Istana King Yun melonjak ke langit satu persatu, melihat keluar dari markas. Tanpa diduga, formasi yang diatur oleh Palace Master sangat efektif. Chuji berkata dengan heran. Namun, orang-orang kuat itu terlalu kuat. Cepat atau lambat mereka akan masuk. Saya pikir formasi yang diatur oleh Palace Master hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 hari. Petik 2. Setelah menonton sebentar, kata Yang Tianhu. Ya, beberapa formasi telah dihancurkan oleh mereka. Kita harus siap mengungsi. Petik 2. Jiang Wu juga mengangguk. Saya akan mengeluarkan perintah sekarang untuk membiarkan semua orang mengemasi tas mereka, dan ketika situasinya tidak baik, semua orang akan segera pindah. Chuji mengangguk. Pada saat yang sama, di Menara Hantu, Ye Yunfei berlatih dalam pengasingan selama 3 bulan. Bergemuruh. Tiba-tiba, awan perampokan mulai berkumpul di atas pesawat luar angkasa, membentuk lautan awan gelap dalam waktu singkat, mengikuti pergerakan pesawat luar angkasa. Tuan akan menerobos. Di pesawat luar angkasa, Hum Yao telah memanipulasi pesawat luar angkasa. Melihat pemandangan ini, dia langsung berkata dengan ramah. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir alam guntur, dan begitu dia menerobos, dia akan berada di alam transformasi laut. Prajurit itu menerobos dari alam guntur ke alam transformasi laut, dan ingin melewati kesengsaraan guntur. Memanggil, sosok Ye Yunfei melintas, dan dia sudah keluar dari Menara Hantu, bergegas keluar dari pesawat luar angkasa, dan berdiri di langit berbintang. Bergemuruh. Saat berikutnya, ular petir di langit mulai menebang terus-menerus. Set, Hum Yao, Huang Chang, Xiao Hui, dan ulat sutra naga tanduk emas juga bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa dan berdiri menonton dari kejauhan. Adapun Su Qingluo, dia masih berlatih di pintu tertutup, dan tidak tahu bahwa Ye Yunfei akan menerobos. Ledakan, petir yang lebih tebal dari lengan orang dewasa terus mendarat dan menghantam tubuh Ye Yunfei. Potong, bantu aku meredam tubuhku. Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, dan dia tidak melakukan perlawanan. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, membiarkan petir jatuh dari langit. Seperti hujan deras di tubuhnya. Ye Yunfei, kenapa kamu tidak menghindar atau melawan? Ini sangat berbahaya. Petik 2. Xiao Hui berseru kaget. Xiao Hui sekarang menjadi murid dari Sekte Zishan, dan telah melihat banyak pemuda jenius dari Sekte Zishan selamat dari bencana guntur. Hampir semuanya bersiap seolah menghadapi musuh besar, menggunakan berbagai senjata sakti, menampilkan berbagai kungfu dan bela diri, serta bertarung melawan Lei Jie, dan akhirnya berhasil menerobos. Tidak ada orang seperti Ye Yunfei, melintasi kesengsaraan guntur seperti berdiri di sana dan basah kuyup di tengah hujan. Saudari Xiao Hui, jangan khawatir. Tubuh fisik tuannya sangat kuat, dan dia juga mengolah latihan seperti kilat. Gemuruh ini tidak layak untuk disebutkan kepada tuannya. Petik 2. Kata Hum Yao. Ledakan. Begitu Hum Yao selesai berbicara, roda bundar yang cerah muncul dari belakang Ye Yunfei, dan kemudian seekor binatang raksasa dengan tubuh naga dan kepala manusia keluar dari roda bundar dan meraung ke arah langit. Razer. Lei Ze membuka mulutnya yang besar, dan mulai melahap guntur yang terus berjatuhan dari ketinggian. Ho ho, meskipun tubuh Lei Ze sangat besar, gerakannya sangat fleksibel, dia terus menggerakkan tubuhnya dan hampir memakan setengah dari guntur yang jatuh. Separuh lainnya jatuh di tubuh Ye Yunfei. Ini adalah Ye Yunfei yang sengaja membiarkan guntur ini meredam tubuhnya. Sangat mudah bagi Ye Yunfei untuk melewati kesengsaraan guntur. Ini seperti berjalan-jalan. Petik 2. Xiao Hui memandang Ye Yunfei yang berdiri di bawah awan gelap dengan tangan di belakang, dan tidak bisa menahan nafas. Bab 1199. Bencana guntur ini berlangsung selama 1 jam sebelum berakhir. Ini adalah tahap awal transformasi laut. Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan berkata, bergemuruh. Ye Yunfei melihat ke dalam dantian, dan melihat bahwa volume dantian telah berkembang setidaknya 1000 kali. Dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak di dalam dantian, seperti lautan kekuatan spiritual. Ketika seorang prajurit menerobos ke lautan alam transformasi,
ukuran dan tiannya akan sangat diperluas. Tapi sangat jarang memperbesar volume ribuan kali seperti Ye Yunfei. Tertawa, pedang jiwa surgawi terbang keluar dari lautan jiwa, berputar-putar di sekitar kepala Ye Yunfei. Setelah menerobos ke alam transformasi laut, kekuatan pedang jiwa surgawi meningkat lagi. Pedang jiwa surgawi ini sekarang dapat dengan mudah menangani alam pembuka gua biasa. Ye Yunfei merasakan nafas pedang jiwa surgawi, dan berkata dengan percaya diri. Mengaum, Lei Ze itu berdiri di samping tubuh Ye Yunfei, membuat raungan yang dalam. Dalam bencana guntur barusan, hampir setengah dari energi petir ditelan oleh Lei Ze ini. Kekuatan Lei Ze ini telah meningkat pesat. Dengan memikirkan Ye Yunfei, Lei Ze menyerbu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Tuan, kami akan kembali ke Tian Luo Xinghai. Hu Miao berkata kepada Ye Yunfei. Oke, percepat dan kembali. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Samar-samar, Ye Yunfei memiliki firasat buruk. Ye Yunfei mengerti bahwa dia telah memperoleh begitu banyak senjata sihir utama, serta ramuan dan obat mujarab kelas kimia. Kekuatan yang kuat itu pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Kemudian, Ye Yunfei dan yang lainnya kembali ke pesawat luar angkasa. Hu Miao mengendalikan pesawat luar angkasa dan kembali ke Tian Luo Xinghai dengan kecepatan tercepat. Ye Yunfei, kedua lenganku telah kembali ke kondisi puncaknya. Tiba-tiba, hantu pria kuat muncul di depan Ye Yunfei dan berkata. Setelah menemukan lengan lain dari pria kuat ini di makam surgawi, Ye Yunfei memberinya ramuan dan memintanya untuk mundur dan menyembuhkan lukanya. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia telah mundur dan menyembuhkan, memulihkan luka di lengan lainnya. Berapa kira-kira setara dengan kekuatanmu saat ini? Tanya Ye Yunfei. Sekarang saya memiliki sepasang lengan yang dapat melakukan beberapa pukulan lengkap, telapak tangan, dan berbagai senjata dan senjata sihir. Kekuatan tempur saya saat ini kira-kira setara dengan yang ada di Picu Point Realm. Petik 2. Pria kuat itu membuat perkiraan dan berkata, ya, ini tentang level yang sama. Ye Yunfei merasakan aura yang memancar dari pria kuat itu, dan mengangguk. Namun, energi jiwamu agak lemah. Di antara kedua lenganmu, ada tiruan kekuatan jiwa yang tersembunyi. Sekarang, kedua lengan disatukan, dan dua klon kekuatan jiwa juga digabungkan menjadi satu, dan energi kekuatan jiwa yang dimiliki jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dua avatar kekuatan jiwa di kedua lengan Anda telah mengalami erosi yang lama dan telah mengalami banyak keausan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memurnikan beberapa ramuan sehingga Anda dapat mengisi kembali energi jiwa Anda. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bagus, itulah yang saya maksud. Petik 2. Pria kuat itu sangat gembira. Selanjutnya, Ye Yunfei memurnikan ramuan khusus untuk pengobatan kerusakan kekuatan jiwa dan memberikannya kepada orang kuat untuk diambil dan disempurnakan. Setelah pria kuat itu mengambil makanan dan memurnikannya, kekuatan jiwanya terus meningkat, dan dia segera kembali ke kondisi puncaknya. Sekarang keadaan pembukaan lubang umum ada di depanku, tidak cukup untuk melihat sama sekali. Pria kuat itu berkata kepada Ye Yunfei, alangkah baiknya jika saya dapat menemukan tubuh jiwa saya, dan energi jiwa saya akan langsung meningkat. Pria kuat itu menghela nafas lagi. Bagian mana dari tubuhmu yang jiwamu tersembunyi? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, saya menggunakan teknik rahasia untuk membagi tubuh saya menjadi beberapa bagian dan menyembunyikannya di tempat yang berbeda. Saya menyimpan tubuh jiwa di lautan jiwa di kepala, dan hanya menyisakan klon jiwa di bagian tubuh yang lain. Orang kuat itu menjawab, yah, memang pilihan terbaik untuk meninggalkan tubuh jiwa di lautan jiwa di kepala. Selama kepalamu masih hidup, tubuh jiwa di lautan jiwa tidak akan mengalami kerusakan apapun. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Yunfei Ye, kapan kita berangkat mencari bagian lain dari tubuhku? Pria kuat itu menatap Ye Yunfei, menantikannya. Istana King Yun sepertinya sedang dalam krisis sekarang, aku harus buru-buru kembali. Kata Ye Yunfei, oke, kembali untuk menyelesaikan krisis di Istana King Yun dulu, lalu pergi mencari bagian lain dari tubuhku. Petik 2. Pria kekar itu setuju. Tuan, kami telah kembali ke Tian Luo Xinghai. Pada saat ini, transmisi suara Hu Miao terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Oh, akhirnya kembali. Ye Yunfei disegarkan. Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia mengeluarkan slip giok kurir dari tubuhnya.
Langit penuh dengan mata-mata yang diatur oleh 7 bandit. Ketika Ye Yunfei kembali ke Tianluo Xinghai, dia segera menerima pesan dari mata-mata ini. Karena, di bawah instruksi 7 bandit, mata-mata ini telah mencoba mengirim pesan ke Ye Yunfei untuk melakukan kontak. Sungguh, orang-orang kuat itu telah mengepung istana Qingyun, dan mereka sudah mulai menghancurkan formasi. Petik 2. Setelah Ye Yunfei membaca informasi di slip giok, wajahnya menjadi gelap. Nak, aku punya pesawat ruang angkasa di sini, yang jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasamu, dan memungkinkanmu untuk kembali ke markas istana Qingyun dalam waktu 1 jam. Saat ini, Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Dalam keadaan normal, lelaki tua itu tinggal di pagoda Tiandao, tetapi dia dapat melihat segala sesuatu di dunia luar dengan sangat jelas. Apakah ada bayi yang begitu baik? Ye Yunfei sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Memanggil, sebuah perahu hijau kecil terbang keluar dari pagoda Tiandao dan melayang di depan Ye Yunfei. Perahu kecil ini memiliki properti luar angkasa dan dapat memperpendek jarak antariksa, tetapi ia membutuhkan energi luar angkasa untuk mempertahankan penerbangannya. Gunakan tingkat energi luar angkasamu untuk menggerakkan perahu kecil ini. Dalam 1 jam, kamu harus dapat kembali ke markas istana Qingyun. Pergi. Kata orang tua itu, sungguh harta karun, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Ye Yunfei sangat gembira. Ini adalah senjata ajaib yang digunakan oleh Kaisar Desolate kuno saat itu. Bagaimana saya bisa memberikannya dengan santai? Sekarang hanya karena masalah ini mendesak dan istana Qingyun dalam masalah, jadi saya mengeluarkannya. Lagi pula, saya adalah tetua tertinggi istana Qingyun. Kata orang tua itu. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Aku juga punya banyak senjata sihir tingkat tinggi saat itu, tapi sayangnya aku tidak menyimpan setengahnya. Ye Yunfei mengingat berbagai senjata sihir tingkat tinggi yang dia miliki saat itu, dan merasa sangat menyesal. Jika senjata sihir tingkat tinggi dari dulu itu bisa disimpan sampai sekarang, Ye Yunfei akan seperti ikan di air, dan bisa dengan mudah mendominasi alam Changhuang. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan perahu kecil itu dari pesawat ruang angkasa, menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu, berdiri di atas perahu kecil itu, dan mengirimkan energi antariksa ke perahu kecil itu. Memanggil, perahu kecil itu bergetar sedikit, lalu berubah menjadi titik terang, dan pergi dengan kecepatan yang mencengangkan, menghilang ke langit berbintang. Setelah setengah jam, Ye Yunfei telah kembali ke Northern Desolate Territory, dan markas istana Qingyun ada di depan. Bergemuruh. Sejumlah besar prajurit terus-menerus menyerang markas istana Qingyun. Saat ini, sekitar 1.300 dari lebih dari 1.500 formasi di markas istana Qingyun telah dihancurkan. Lusuh, kami telah memecahkan formasi terus-menerus di sini, dan sudah 4 hari. Petik 2, markas besar istana Qingyun ini telah mengatur begitu banyak formasi, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Banyak orang sudah kehabisan nafas dan mengeluh terus-menerus. Ayo semuanya, tidak akan lama lagi kita bisa menembus formasi ini dan menyerang markas istana Qingyun. Pada saat itu, semua orang akan berbagi properti di istana Qingyun bersama. Petik 2, seorang pria parubaya dengan napas tajam berkata dengan keras, menyemangati semua orang. Bagus, semangat semua orang terangkat. Para wanita di istana Qingyun, semua orang harus mengukir bersama. Tiba-tiba, seseorang mengambil kesempatan untuk berteriak. Si Laosan dari faksi Tai Huang, kudengar kamu yang paling bernafsu, dan kamu memiliki lebih dari 10 selir di keluargamu, bukankah itu cukup? Seseorang mencemooh, semua orang di sekitar tertawa. Naturalisme juga, kamu tidak bernafsu, maka semua keindahan di istana Qingyun akan menjadi milikku. Petik 2, si termuda berkata dengan lantang. Semua orang tertawa lagi, kamu tidak punya kesempatan, karena kamu akan segera mati. Pada saat ini, suara penuh niat membunuh tiba-tiba terdengar. Wei Hao, semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat. Aku melihat seorang pemuda mendekat dari kejauhan. Kamu Yunfei? Kamu adalah Ye Yunfei. Si termuda menatap Ye Yunfei dan berteriak lebih dulu. Orang-orang dari kekuatan ini datang ke sini untuk Ye Yunfei. Mereka telah melihat penampilan dan aura jiwa Ye Yunfei sejak lama, jadi tentu saja mereka langsung mengenalinya. Ya, ini aku. Ye Yunfei memandang si Laosan, dan dengan pikiran, dia melepaskan pedang jiwa surgawi. Ah! Si Laosan menjerit, melemparkan tubuhnya ke belakang,
dan jatuh ke tanah. Mata, telinga, hidung dan mulutnya berdarah pada saat bersamaan, dan dia telah menjadi mayat. Bab 1200. Kamu Yunfei, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh seseorang dari faksi kaisarku. Seorang pemuda berjubah brokat dari faksi Tai Huang melangkah keluar, menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk dengan marah. Xie Weihong dari faksi Tai Huang membuka 8 titik vital di tubuhnya. Seseorang berbisik, berani menyerangku istana King Yun, sial. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Xie Weihong sangat marah, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Ye Yunfei seperti kilat. Bergemuruh, di tubuhnya, 8 titik vital dan dantian meletus pada saat yang sama, melepaskan tekanan kekuatan spiritual yang mengepul, yang menekan Ye Yunfei seperti kegilaan. Ye Yunfei berdiri diam, menatap dingin ke arah Xie Weihong yang bergegas mendekat. Semuanya, bersiaplah, setelah Xie Weihong melukai atau membunuh Ye Yunfei, kami akan segera merebut apa yang ada pada Ye Yunfei. Pada saat ini, para pemimpin dari masing-masing faksi secara diam-diam mengirimkan suara ke pasukan dari faksi mereka sendiri. Orang-orang dari setiap kekuatan bergerak dengan tenang, membentuk lingkaran melingkar dalam sekejap mata, mengelilingi Ye Yunfei. Tuan istana telah kembali. Pada saat ini, di markas istana King Yun, 7 bandit, Chu Ji dan pejabat tinggi lainnya semua melihat Ye Yunfei, dan mereka semua sangat gembira. Ayo keluar dan temui musuh dengan tuan istana, kata Yang Tianhu. Pada saat ini, pejabat senior istana King Yun menerima transmisi suara dari Ye Yunfei, memberitahu mereka untuk tetap di markas dan tidak keluar. Tingkat tinggi ini harus mendengarkan perintah. Kamu Yunfei, pergilah ke neraka. Saat ini, Xie Weihong sudah bergegas mendekati Ye Yunfei, dengan seringai di wajahnya, dan meninju Ye Yunfei. Ledakan, sebuah cetakan kepalan besar muncul, dengan momentum yang mencengangkan. Bergemuruh, Ye Yunfei juga meninju, 3 teknik penempaan tubuh dari seni tempat tubuh darah fusi iblis surgawi, tubuh jamu kingdi dan tubuh kaca suanci berjalan secara bersamaan, kekuatan fisik dicurahkan dan diberkati di kepalan tangan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menampilkan postur tinju meminjam tinju pemakaman 9 surga, memengaruhi energi, hukum, dan tren umum dunia sekitarnya, dan memberkatinya di kepalan tangan. Awalnya, sangat sulit untuk menggabungkan beberapa latihan yang berbeda dan melakukannya pada waktu yang bersamaan. Tapi dengan pengalaman seni bela diri Ye Yunfei yang kaya, itu tidak sulit. Dengan peningkatan terus-menerus dari ranah kekuatan, Ye Yunfei telah mulai secara bertahap menampilkan semua jenis keterampilan bertarung sebelumnya. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Tubuh kedua belah pihak bergetar. Bagaimana bisa? Xie Weihong menunjukkan ekspresi ngeri. Ye Yunfei dan Xie Weihong benar-benar berdasi. Yang lain juga sangat terkejut. Xie Weihong adalah ahli dalam kondisi pembukaan titik akupuntur. Dia telah membuka 8 titik akupuntur penting di tubuhnya, ditambah dantiannya. Dibandingkan dengan seniman bela diri di negara bagian Huahai, dia memiliki 9 dantian. Berbicara secara logis, sangat mungkin untuk secara instan membunuh seniman bela diri dengan kekuatan alam Huahai dan di bawahnya. Sekarang seri dengan alam pembentuk laut. Apakah kamu juga layak disebut master pembuka gua? Itu sampah. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, menunjukkan rasa jijik. Anda, Xie Weihong sangat marah sehingga dia berteriak. Memanggil. Ye Yunfei tiba-tiba melepaskan pedang jiwa surgawi dan mendobrak lautan jiwa Xie Weihong. Xie Weihong menjerit dan memuntahkan beberapa suap darah. Mati, Ye Yunfei, meninjunya, dan pada saat yang sama Gunung Suanci tiba-tiba muncul, meledak dengan cahaya warna-warni, seperti panah berwarna panjang, menembaki tubuh Xie Weihong. Xie Weihong tertangkap basah, lubang darah ditembakkan ke tubuhnya, dan kemudian dia dipukul di dada oleh Ye Yunfei, ditembakkan seperti peluru keluar dari ruangan, jatuh ke tanah, memiringkan kepalanya, dan berubah menjadi mayat tubuh. Kekuatan Gunung Suanci memang jauh lebih kuat. Memegang Gunung Suanci yang mempesona di tangannya, Ye Yunfei cukup puas. Bagaimana bisa? Adegan ini membuat semua orang tercengang. Seorang master alam pembuka gua tiba-tiba jatuh di sini. Dan dalam keseluruhan prosesnya, hanya ada 2 trik. Pada saat ini, mata semua orang pada Ye Yunfei menjadi serius. Meskipun Xie Weihong baru pada tahap awal membuka titik akupuntur,
dan baru membuka 8 titik penting. Dia lemah di antara level yang sama, tetapi dia selalu ahli titik akupuntur yang sebenarnya. Untuk seorang pejuang alam Changhuang, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa alam transformasi laut dapat melompati dan membunuh ahli alam pembukaan gua. Kekuatan bertarung Tuan Istana begitu kuat. Sungguh berkah bagi Istana King Yun kita. Petik 2. Di markas Istana King Yun, semua anggota sangat bersemangat dan bersorak. Ye Yunfei, aku harus mengakui bahwa bakatmu memang sangat bagus. Tapi itu saja, hari ini, kamu harus mati. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pemuda jangkung dan heroik keluar, menatap Ye Yunfei dengan mata tajam dan mengancam, dan berkata dengan dingin. Jenius muda dari Sekte Kuno Guangming, Namong Yong. Kamu Yunfei, Anda membunuh tetua kelima dari keluarga Jiang saya, ini adalah balas dendam berdarah. Ingat, namaku Jiang Ziping, dan aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Seorang pria berbaju biru melangkah keluar dengan tatapan membunuh. Ye Yunfei, apakah Ruan King ada di tanganmu? Serahkan segera, jika tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga memasuki markas Istana King Yun dan menghancurkan Istana King Yun. Seorang pemuda berjubah hijau menatap Ye Yunfei dan berteriak tajam. Hei hei, Ye Yunfei, namaku Mayat 9, kamu yang membunuhku di lembah Yingxi sebelumnya, mari kita akhiri hari ini. Petik 2. Seorang pemuda berbaju hitam dengan wajah pucat dan nafas kematian di sekujur tubuhnya berkata dengan nada dingin. Kemudian, satu persatu, master lubang keluar semakin banyak, mendekati Ye Yunfei, siap untuk bergerak. Sebanyak lebih dari 60 master pembuka acu poin muda mengelilingi Ye Yunfei. Setelah berita bahwa Ye Yunfei memenggal dan membunuh 32 ahli di tingkat pembukaan gua di Istana Ilusi itu dalam satu pertempuran menyebar, itu mengejutkan seluruh alam Changhuang. Dalam beberapa hari terakhir, satu demi satu tuan muda lubang pembukaan datang ke sini, menunggu Ye Yunfei, bersiap untuk membunuh Ye Yunfei dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Kamu mau melakukannya bersama? Baiklah, mari kita bangun bersama. Petik 2. Ye Yunfei melirik bukaan acu poin di sekitarnya, dan berkata dengan ringan. Jika itu di masa lalu, Ye Yunfei akan memikirkan cara untuk pergi jauh-jauh hari menghadapi begitu banyak ahli di tingkat pembukaan acu poin. Tetapi selama periode waktu ini, kekuatan Ye Yunfei telah meningkat pesat, dan dia mendapatkan banyak kepercayaan diri. Terlebih lagi, kekuatan Hu Miao, Huang Chang, Jin Jiaolong Chan, dan Xiao Hui juga meningkat pesat, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung melawan penguasa alam pembukaan gua. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak perlu takut menghadapi para ahli ini di ranah pembukaan acu poin. Mendengus, mengapa repot-repot bertindak bersama, membunuhmu sudah cukup, bagiku. Petik 2. Namong melangkah maju dengan berani, siap bergerak. Biarkan aku membunuh Ye Yunfei. Keluarga Jiang kami memiliki perseteruan darah dengan dia. Petik 2. Jiang Ziping juga maju selangkah. Hei hei, kalian semua minggir dan lihat bagaimana aku membunuh Ye Yunfei. Petik 2. Si Jiuyin tersenyum dan mendekati Ye Yunfei dengan tenang. Biarkan aku membunuh Ye Yunfei. Saya datang. Titik. Semua tuan muda di dunia pembukaan gua berebut untuk membunuh Ye Yunfei. Tapi tidak ada yang bergerak untuk saat ini. Karena master pembuka acu poin muda ini semuanya sombong dan sombong, mengandalkan status mereka, mereka tidak mau bertarung melawan Ye Yunfei bersama. Saya pikir sebaiknya Anda syuting bersama, agar tidak membuang waktu saya. Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan ringan, lalu membentuk segel misterius dengan tangannya. Bersenandung, sebuah pisau putih muncul di depannya, panjangnya sekitar setengah meter, memancarkan nafas waktu yang kuat. Bersambung.